Oke, yang pertama kita akan melakukan uji regresi linear pada aplikasi SPSS. Langsung saja kita tulis di kolom 1, yaitu ubah namanya menjadi X dan baris keduanya Y. Lalu desimalnya kita rubah ke 0. Untuk labelnya kita tulis label X adalah kecepatan dan label pada variabel Y yaitu hambatan samping. Kemudian pada bagian data view kita copy saja semua datanya. Setelah itu kita paste, kemudian kita pilih menu analis, regression, dan pilihan linear. Kemudian hambatan samping kita taruh di bagian independen dan LV nya di kolom dependent. Jika sudah kita oke saja, dan ini adalah output dari SPSS nya. Berikutnya kita masuk pada pengujian regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada variabel view kita tulis saja kolom pertama itu X1, kolom 2 X2, dan kolom ketiga Y. Desimalnya kita ubah ke 0, kemudian kita copy datanya dari Excel, data X1, X2, dan data Y nya kita copy semua. Sebelumnya kita labelnya kita namakan sesuai dengan nama dari X1 dan X2. X1 itu MC1, X2 adalah MC2, dan Y adalah kendaraan rencana sesuai dengan nilai data yang ada di Excel tadi. Kemudian kita copy semua datanya, kita paste di data view, kemudian kita pilih menu analyze, regression, dan linear. Untuk kolom Y nya kita taruh di dependent, dan X1 dan X2 nya kita taruh di bagian independen. Jika sudah, tekan OK saja, dan ini adalah output dari SPSS nya.
Ya, di sini kita masuk pada pengujian korelasi person dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kita copy saja datanya, kita taruh di data view. Kemudian kita rubah untuk nama variabelnya, yaitu pada kolom 1 yaitu kolom X dan Y. Lalu ubah labelnya, kolom X adalah kecepatan dan kolom Y adalah hambatan samping. Desimalnya kita nolkan. Jika sudah, kita kembali ke data view, kita pilih menu analis concrete, kemudian pindahkan semuanya ke kolom sebelahnya, dan hasil perhitungannya sudah bisa dilihat di sini. Bisa dilihat bahwa nilai korelasi personnya ada di angka 0,785 dengan 2 bintang yang berarti sangat kuat, dan nilai signifikansinya sebesar 0,07 yang artinya nilai tersebut tidak memiliki korelasi terhadap dua variabel tersebut karena nilainya berada di atas 0,05. Berikutnya adalah pengujian ANOVA one way pada aplikasi SPSS. Di sini sudah ada 4 data yang kita punya. Yang pertama adalah hambatan samping pada jalan Brawijaya, yang kedua hambatan samping pada jalan Ahmad Yani, yang ketiga adalah hambatan samping pada jalan Kamizaun, dan yang keempat hambatan samping pada jalan Seringgu. Kemudian kita copy data pada variabel X1 yaitu hambatan samping pada jalan Brawijaya. Kita paste saja di data view. Begitu juga untuk kolom keduanya, yaitu hambatan samping pada jalan Ahmad Yani. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Kemudian pada data ketiga, yaitu hambatan samping pada jalan Kamizaun, kita lakukan dengan cara yang sama. Dan data yang terakhir atau kolom keempatnya kita copy dan kita paste. Setelah itu kita pilih angka dari 1 sampai 40, yaitu adalah penggabungan dari keempat nilai variabel tadi. Kita copy dan kita paste pada data view. Setelah itu kita copy angka-angka yang mewakili nilai-nilai pada setiap variabel 1 sampai 4. Di sini angka 1 itu mewakili variabel 1, yaitu hambatan pada jalan Brawijaya. Angka 2 pada variabel kedua, yaitu jalan Ahmad Yani. Jalan ketiga adalah untuk jalan Kamizaun, dan jalan keempat untuk jalan Seringgu. Kita copy ke bawah berurutan seperti saat kita mengcopy data pertama tadi.
Kemudian kita copy dan kita masukkan ke data view pada kolom ketiga. Setelah itu kita pindah ke variable view, kita ubah label pada namanya kolom 1 yaitu X, ubah desimalnya ke 0. Lalu di label kita namakan sesuai dengan nama pada kolom data Excel-nya tadi. Kolom X adalah hambatan samping. Kemudian kolom keduanya yaitu kolom Y kita namakan. Kita ubah labelnya jadi nama jalan. Kemudian pada value 1 kita beri nama labelnya yaitu Jalan Brawijaya. Value kedua untuk kolom kedua yaitu Jalan Ahmad Yani. Kita namakan sesuai dengan nama pada setiap kolom 1 sampai 4 pada data Excel tadi. Jika sudah kita add, kemudian value ketiga ini untuk kolom ketiga yaitu Jalan Kamizaun. Kemudian kita add, dan yang terakhir value keempat untuk Jalan Seringgu. Jika sudah kita oke, kembali ke data view. Pilih menu analis. Kemudian pada bagian hambatan samping kita pindahkan ke bagian kedua dan jalan kita pindahkan ke bagian pertama. Jika sudah kita oke saja. Dan ini adalah output dari SPSS-nya setelah kita aplikasikan.
Oke, yang berikutnya adalah pengujian two-way dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sudah ada data-datanya. Kita masuk ke menu variable view. Kita tulis di kolom pertama yaitu X, dan kita labelnya kita ubah, kita tulis volume lalu lintas. Kemudian kolom keduanya kolom pertamanya tadi yaitu untuk volume, dan kolom keduanya untuk LV atau kendaraan. Desimalnya kita rubah ke 0. Di kolom ketiga ada, kita ubah namanya. Lalu pada menu non kita pilih value pertama, kita ubah labelnya menjadi LV pagi. Value kedua untuk labelnya kita kasih nama LV siang, dan label ketiga atau value ketiga kita beri label LV sore. Sudah kita oke. Kemudian pada kolom jalan, pada bagian nonnya kita juga buat value 1. Itu Jalan Barwijaya. Kemudian kita copy data LV pagi tadi, kita taruh di data view. Kemudian data LV siang kita copy di bawah data LV pagi, dan data LV sore kita copy juga dan kita paste di bawah data LV pagi dan siang. Kemudian untuk simbol dari LV pagi yaitu dengan angka 1, kita copy datanya, kita taruh di kolom kedua. Lalu kolom kedua yaitu untuk LV siang dengan simbolnya angka 2, dan kolom ketiga untuk LV sore kita copy dan kita paste di data view.
Dan untuk data LV pagi yang berikutnya kita pindahkan ke kolom ketiga. Lakukan seperti cara yang sebelumnya. Jika sudah, kita pilih menu Analyze. Lalu untuk volume lalu lintas kita pindahkan ke kolom bagian atas. Untuk LV kita pindahkan kolom kedua, dan untuk jalan kita pindahkan juga ke kolom kedua. Ya sudah, kita tekan OK saja. Dan ini adalah output dari SPSS nya setelah kita lakukan pengujian ANOVA 2-way. Ya, kemudian sekarang kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sini ada datanya dengan total ada 9 variabel. Langsung saja kita copy datanya.
kemudian ubah nama pada kolom variabelnya. Kemudian ubah desimalnya ke 0. Jika sudah, kita pilih menu analis, regress, lalu menu konkret. Kemudian kita pindahkan semua tabelnya. Langsung tekan OK saja, dan di sini nilainya sudah, hasil perhitungannya sudah keluar. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua data tersebut valid karena nilai percent correlation ini lebih besar daripada nilai R tabel. Berikutnya ke pengujian reliabilitas. Langsung saja kita pindahkan semua data kecuali nilai totalnya. Jika sudah, kita tekan OK saja, dan nilainya sudah bisa dilihat di sini bahwa nilai alfanya sebesar 0,980, yang itu berarti nilainya lebih besar daripada nilai R tabelnya atau R hitungnya, yang berarti data yang sudah dihitung pada uji reliabilitas ini konsisten karena lebih besar, nilai alfanya lebih besar daripada nilai tabel.